Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusa Rofaldi Mardika dengan NIM 26. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebagai tugas UTS mata kuliah Etika Profesi dan K3 Teknik. Oke, mungkin dari kasus 2 bulan terakhir ini terjadi beberapa kecelakaan atau 3 kecelakaan kerja di salah satu bengkel permesinan kampus. 2 pekerja mengalami luka pada tangan akibat terjepit mesin dan satu lainnya terpeleset karena lantai basah. Setelah diselidiki ternyata sebagian besar dari pekerja tersebut tidak mendapatkan pelatihan K3. Tidak ada SOP kerja tertulis, juga banyak mesin tidak dilengkapi pelindung yang layak. Nah, pada kasus-kasus tersebut ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan tersebut seperti itu ya. Mungkin dari manusianya sendiri, yang pertama dari faktor kelalaian, kemudian lalainya manusia atau pekerja ketika dalam dunia kerja tersebut. Mungkin tidak adanya pelindung, kemudian yang seperti disebutkan tadi tentang edukasi atau pelatihan rutin tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, hal tersebut mungkin sangat-sangat penting ya di dunia kerja. Walaupun kita sudah memiliki ilmu tentang bagaimana kita bekerja, tapi alangkah lebih baiknya kita juga diselingi dengan edukasi tentang K3. Nah, kemudian kelalaian sendiri dari terpeleset tadi ya. Jadi adanya lantai yang licin, manusianya atau pekerjanya melalaikan hal tersebut, menganggap hal itu hanya air yang mungkin tidak sampai membahayakan, tapi ternyata ada terpeleset di situ. Juga ada beberapa faktor dari alat-alatnya juga. Misal contoh kurangnya maintenance pada alat atau maintenance rutin pada alat. Pengecekan alat itu sangatlah dibutuhkan ya. Apalagi di dunia industri, mungkin ada mesin-mesin yang memiliki jangka waktu tertentu yang semestinya beberapa bulan sekali harus ada pengecekan, tiba-tiba tidak sama sekali dicek, tidak sama sekali ada maintenance yang mengakibatkan kerusakan pada mesin. Dan itu menjadi salah satu faktor kecelakaan kerja juga, seperti itu. Kemudian etika pada dunia kerja juga sangat mempengaruhi ya. Oke, etika kerja sendiri juga sangat penting, teman-teman. Beberapa nilai-nilai etika yang harus diterapkan pada sebuah pekerjaan yang mungkin tanggung jawab, kemudian integritas keselamatan publik juga harus diperhatikan. Jadi etika kecil seperti tanggung jawab, hal tersebut kalau kita laksanakan itu akan mendapat dampak yang baik. Tapi kalau kita lalaikan juga mendapat dampak yang sangat negatif. Contoh seperti tadi, adanya terpeleset seorang pekerja. Nah, hal tersebut kan dalam dunia kerja atau dalam tempat kerja, kebersihan, kemudian
perawatan-perawatan dalam tempat kerja itu kan sudah menjadi tanggung jawab pekerjanya tersebut. Kalau semisal dari pekerja tidak ada tanggung jawab untuk membersihkan tempat kerjanya, hal seperti itu mungkin terjadi. Kemudian apalagi ya, dari tanggung jawab tadi, maintenance sebuah mesin itu juga menjadi hal tanggung jawab buat pekerjanya gitu. Seperti contoh pada video berikut ini mungkin bisa saya tampilkan. Nah, dari video yang barusan saya tampilkan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dampak positif, ada dampak negatif kalau kita melakukan dan tidak melakukan sebuah tanggung jawab dan SOP ya, SOP, mematuhi SOP. Jadi pada video pertama itu menampilkan bahwa tidak adanya tanggung jawab untuk mengenakan kacamata pelindung dan juga tidak adanya tanggung jawab untuk pekerjanya sendiri, yang mengakibatkan ketika adanya sebuah kecelakaan, resiko terbesar pada video tersebut yaitu bisa mengakibatkan wajah terkena mata gerinda. Nah, itu sangat resiko dan rawan sekali. Kemudian di video kedua bisa kita lihat di situ kalau kita melaksanakan dan tanggung jawab terhadap SOP dan keselamatan kerja, di situ juga kita apabila ada suatu insiden atau kecelakaan tidak sampai memakan resiko yang tinggi, mungkin seperti itu. Jadi keselamatan kerja, kemudian tanggung jawab itu harus kita laksanakan di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita was-was, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.